manusia pasti pernah menangis. Menangis adalah sebuah respon fisik akibat dari refleks atau dari gejolak emosi yang dirasakan oleh seseorang. Menangis juga merupakan sinyal yang dikirimkan oleh seseorang pada orang lain untuk memberitahu bahwa seseorang itu betul-betul sedih atau sedang tertekan. Tapi tak semuanya seperti itu, karena ada beberapa macam air mata tangisan yang terjadi bukan dari gejolak emosi, seperti air mata basal dan air mata refleks. Tak usah malu dan tak usah takut untuk menangis, karena ternyata menangis dan air mata itu memiliki manfaat terutama untuk tubuh kita. Berikut ini telah Spotlight rangkum beberapa fakta-fakta seputar menangis dan air mata. Apa saja? Berikut informasinya. Fakta unik seputar menangis dan air mata yang pertama adalah manfaat menangis bagi tubuh. Seorang ahli biokimia, William Frey, telah melakukan sebuah penelitian tentang air mata yang keluar dari hasil menangis. Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa air mata hasil menangis karena faktor emosional ternyata mengandung racun. Tapi jangan salah, maksudnya air mata beracun itu adalah keluarnya air mata yang membawa racun dari dalam tubuh dan mengeluarkannya lewat mata. Tak hanya itu, menangis juga ternyata bisa mengurangi stres. Air mata mengeluarkan hormon stres yang terdapat dalam tubuh, yaitu hormon endorfin, leukin, enkaphalin, dan hormon prolaktin. Selain menurunkan tingkat stresnya, air mata saat menangis juga dapat membantu melawan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh stres itu sendiri, salah satunya mengurangi tekanan darah tinggi, serta membuat respon yang lebih baik terhadap pengobatan. Manfaat unik lainnya tentang menangis adalah air matanya dalam tangisan itu juga dapat berfungsi sebagai antibakteri alami. Hal ini disebabkan karena di dalam air mata terkandung cairan yang disebut sebagai lisosom yang dapat membunuh sekitar 90-95% bakteri-bakteri hanya dalam waktu 5 menit. Pernahkah Anda mendengar tentang air mata buaya? Ya, kebanyakan orang tahu bahwa air mata buaya itu adalah sebuah anekdot di mana air mata yang keluar dari mata seseorang penuh dengan kepalsuan. Maksudnya, orang yang sedang menangis tersebut menggambarkan kesedihan yang tidak benar-benar tulus. Menarik jika kita telusuri awal mulanya istilah air mata buaya tersebut. Anekdot kuno ini pertama kali disebar dalam cerita perjalanan Sir John Mandeville pada abad ke-14. Dan hal ini sesuai dengan ekspresi sebenarnya pada hewan buaya saat ia mengeluarkan air matanya. Ya, ketika buaya sedang menerkam dan memakan mangsanya, buaya akan menetaskan air matanya. Tapi tentu saja bukan karena rasa kasihan atau penyesalan buaya karena telah menganiaya sang mangsa. Secara alami hal itu terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan untuk mengeluarkan garam dari tubuhnya. Sungguh unik ya. Jika Anda sedang dilanda kesedihan dan akhirnya menangis semalaman, memang akan membuat perasaan akan menjadi lebih lega saat setelah menangis. Namun seringkali keesokan harinya kepala akan terasa lebih berat atau pusing saat melihat cahaya. Mengapa hal itu terjadi? Seperti dikutip dalam sebuah media Livestrong.com, penyebab utama pusing atau sakit kepala setelah menangis adalah dehidrasi. Selain itu, air mata yang keluar lewat mata akan membuat otot-otot di sekitar kepala dan leher Anda menjadi kencang. Bahkan pada penderita sinus, menangis terlalu lama akan mengganggu dan mempengaruhi penyakit sinusnya. Hal-hal inilah yang akan membuat sakit kepala berkepanjangan. Secara detailnya, saat menangis udara akan cenderung masuk melalui mulut karena hidung buntu tertutup lendir. Mulut pun menjadi kering, tubuh menjadi dehidrasi akibat air yang keluar lewat hidung dan mata. Dehidrasi ini kemudian mempengaruhi kondisi otot yang menjadi tegang dan tekanan darah pun naik turun tidak stabil. Cara mencegahnya bisa dengan segera mengkonsumsi air minum setelah menangis agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Lalu biarkanlah tubuh Anda dalam keadaan rileks. Bisa juga dengan minum pereda nyeri atau obat sakit kepala. Selain itu, mandi dengan menggunakan air dingin yang disambi dengan mengompres bahu Anda agar otot-otot tidak tegang.
Apabila Anda mengalami depresi yang cukup mendalam hingga menyebabkan menangis sampai berhari-hari, maka sebaiknya segera hubungi dokter untuk mendapatkan penanganan medis. Karena membiarkan tubuh mengalami dehidrasi terlalu lama juga bisa berbahaya bagi tubuh. Dan pemirsa, tahukah Anda ternyata terdapat 3 jenis dasar air mata, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi tangisan. Air mata basal atau basal tears adalah air mata yang secara alamiah selalu membasahi kornea mata. Tak hanya itu, air mata basal juga melumasi dan membantu mata dijauhkan dari debu. Yang kedua adalah air mata refleks atau reflex tears. Nah, air mata yang kali ini bisa ditimbulkan dari hasil iritasi mata oleh bahan asing atau dari kehadiran zat yang mengiritasi semisal uap bawang, gas air mata, merica yang pedas, mata yang terlalu melihat cahaya terang, atau ketika Anda sedang merasakan pedas, menguap, dan batuk. Air mata refleks ini berusaha membilas zat-zat pengiritasi tersebut yang berkontak langsung dengan mata. Dan yang ketiga adalah air mata emosi tangisan. Air mata ini disebabkan karena adanya tekanan emosi yang kuat, kemarahan, penderitaan, rasa sedih atau sakit. Tapi air mata ini keluar tak hanya saat emosi negatif saja, karena pada saat Anda gembira pun kadang suka menangis mengeluarkan air mata. Saat air mata emosi tangisan atau emotional tears ini berlangsung, biasanya ditandai dengan wajah yang memerah, senggukan, pernafasan yang tersengal, atau bahkan sampai terjadi kekejangan di bagian atas tubuh. Uniknya, air mata yang keluar karena emosi ini memiliki susunan kimia yang berbeda dengan air mata lainnya. Karena air mata emosi ini lebih banyak mengandung hormon berbasis protein dan zat penahan sakit alamiah. Pemirsa, itulah tadi fakta-fakta seputar menangis dan air mata. Semoga dapat menambah wawasan kita semua ya.